Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan berseteduh bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Kejadian 37 ayat yang kelima. Kejadian 37 ayat yang kelima berkata, pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Saudaraku, memiliki teman berbagi atau teman curhat adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Mengapa? Karena kita memiliki seseorang untuk menumpahkan segala sesuatu yang kita rasakan. Namun, akan menjadi sebuah malapetaka bila seseorang yang kita curhati itu adalah seseorang yang sebenarnya tidak menyukai kita. Maka segala curhatan kita itu bisa menjadi bumerang buat diri kita, bahkan bisa mencelakai diri kita. Sebab teman di mana kita curhat itu bisa saja memutarbalikkan segala sesuatu yang kita ceritakan kepadanya untuk menyerang balik diri kita. Oleh sebab itu, saudaraku, kita mesti perlu berhati-hati untuk menceritakan sesuatu yang kita anggap penting di dalam hidup kita kepada orang lain. Sebab bisa jadi orang yang mendengar cerita kita itu bermulut lamis. Apa itu mulut lamis? Dalam perspektif orang Jawa, mulut lamis adalah mulut yang tidak bisa dipegang omongannya. Ia suka memutarbalikkan fakta, bahkan ia suka menambah-nambahin cerita atau mengurang-ngurangi cerita atau mengarang-arang cerita dengan tujuan untuk mencelakai orang lain. Si mulut lamis ini bisa jadi adalah orang-orang yang dekat dengan kita, tetapi ia laksana ular yang berbisa yang sangat mematikan. Ia bisa mengarang cerita yang buruk tentang kita dan disebar-sebarkan ke orang lain seolah-olah cerita yang dikarangnya itu adalah sebuah kebenaran. Untuk orang seperti ini, Tuhan Yesus pernah berkata, katakanlah ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Itu artinya orang yang suka mengarang-arang cerita atau memutarbalikkan sebuah fakta, pada dasarnya dia adalah seorang yang jahat dan di dalam hatinya bersarang kuasa kegelapan yang membuat dia tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Oleh sebab itu, saudaraku, kita memang perlu memiliki orang-orang di mana kita bisa berbagi dan bercerita, tetapi waspadalah, tidak semua orang suka kepada kita. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Yusuf memiliki mimpi yang sangat luar biasa yang datang dari Allah. Mimpi itu memiliki jangkauan yang jauh ke depan untuk membawa keselamatan bagi bangsa Israel. Namun saat mimpi itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, dalam hal ini adalah kakak-kakaknya, dengan harapan mereka bisa memberikan dukungan atas mimpi yang telah ia terima itu. Mungkin Yusuf berpikir bahwa kakak-kakaknya akan bangga kepada dirinya dan akan berkata, "Hai Yusuf, itu mimpi yang luar biasa, itu mimpi yang dahsyat. Saya percaya kamu sedang dipakai oleh Tuhan." Begitulah kira-kira apa yang dipikirkan dan diharapkan Yusuf dari saudara-saudaranya. Tetapi apa lacur?
Justru saudara-saudaranya membenci dia dan bahkan bermaksud untuk membunuhnya, bukan karena benci kepada Yusufnya, tetapi benci kepada mimpinya si Yusuf. Dan benar saja, setelah mereka mendengar cerita tentang mimpinya Yusuf, mereka segera membuat strategi untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap Yusuf. Ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan, saudaraku. Sebab pada dasarnya, saudara-saudara Yusuf itu adalah orang-orang yang hatinya dikuasai oleh si jahat, yang dipenuhi dengan iri hati, kemarahan, dan rasa tidak puas akan dirinya sendiri. Itulah sebabnya ketika si Yusuf menceritakan mimpinya, mereka menjadi marah. Mereka menjadi tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Yusuf itu. Bahkan mereka merasa terancam terhadap mimpinya Yusuf. Tak heran bila hati mereka kemudian dipenuhi oleh iri hati, kemarahan, dengki, dan lain sebagainya. Dan meskipun mereka tahu bahwa Yusuf tidak melakukan kejahatan, tetapi mereka tetap mereka-rekakan yang jahat terhadap Yusuf. Bahkan setelah mereka menjual Yusuf ke Mesir, mereka mulai mengarang cerita seolah-olah Yusuf mati dibunuh, lalu kemudian membawa berita buruk kepada ayahnya Yakub. Sepertinya mereka ini adalah orang-orang yang pintar sekali bersandiwara, pintar mencari muka, dan bahkan pintar untuk memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Padahal sesungguhnya mereka tidak pernah tahu bahwa justru mimpinya Yusuf itulah yang membawa mereka kemudian menerima keselamatan, di mana saat terjadi kelaparan di negeri mereka, mereka diselamatkan oleh Yusuf. Tanpa mereka sadari, mereka melakukan kejahatan kepada seorang yang baik, bahkan orang yang telah mempersiapkan masa depan yang baik bagi diri mereka. Saudaraku, belajar dari kebenaran firman Tuhan di atas, mari kita masing-masing introspeksi diri. Yang pertama, berhati-hatilah untuk berbagi dengan orang lain, sebab tidak semua orang senang dengan curhatan kita. Dan bisa jadi mereka adalah serigala berbulu domba. Yang kedua, bagi kita yang mendengar cerita atau curhatan teman-teman kita, siapapun itu, saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan, janganlah kita menjadi orang yang jahat seperti saudara-saudaranya Yusuf. Seharusnya kita merespon itu dengan positif, bahkan mendoakan saudara-saudara kita itu agar pergumulannya, agar masalahnya segera ditolong oleh Tuhan. Siapa tahu dia dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi penyelamat bagi hidup kita. Inti dari renungan kita di atas, saudaraku, mari kita menanam sesuatu yang baik, karena saya percaya ketika kita menanam sesuatu yang baik, maka kebaikan pula lah yang akan kita terima. Sebab tidak mungkin Anda menanam bibit jeruk lalu kemudian tiba-tiba memetik pohon mangga. Jadi tanamlah kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kita terima. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami untuk senantiasa berbuat baik kepada saudara-saudara kami, karena kami tahu setiap perbuatan baik yang kami tanam pada dasarnya itu adalah kebaikan juga bagi diri kami. Sebab kami percaya akan firman-Mu, siapa menabur, dia yang akan menuai. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.